kenapa saya mau mengeluarkan sekian juta untuk nyawa toko ini, karena ada fisiknya di sana, ada fisik, makanya kita lebih yakin toko itu nggak akan hilang pada saat saya tidur. Nah, bagaimana caranya? Pada saat kita beli kripto, beli forex, beli saham, kita beli, nanti malam kita tidur nyenyak, mau untung mau rugi tidur nyenyak. Dah, kalau sudah begitu, entry masuk saja. Itu berarti kalian sudah siap. Rule daripada trading forex adalah bukan duitnya, tapi mentalnya. Bukan ahli statistik, bukan ahli analitik, bukan ahli membaca candle, membaca garis, bukan. Tapi mental serakah, mental balas dendam, mental pengen cepat kaya. Kalau itu masih ada di sini, kelar. Ya, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini kita akan coba membahas tentang lebih umum ya, lebih umum kepada mungkin bisnis ataupun investasi. Sebetulnya dari kemarin kita sih ngomongin soal saham, ngomongin soal kripto dan juga forex. Sebenarnya di kita gitu ya, termasuk saya juga sebetulnya, saya sudah bekerja itu 22 tahun guys, 22 tahun. Yang mana saya, kalau orang ngomongin saham, orang ngomongin investasi, orang ngomongin kripto, orang ngomongin forex gitu, pasti saya juga sama akan menghindar. Karena saya rasa itu pekerjaan untuk kita ataupun siapapun gitu yang merasa sudah mapan, sudah punya duit, sudah punya ini. Satu, yang kedua itu pekerjaan resiko tinggi, yang mana itu bisa menghabiskan semua harta kita. Kemudian apalagi itu hanya penipuan, itu hanya judi, itu apa dan lain-lain. Semuanya berpandangan seperti itu. Banyak loh yang berpandangan seperti itu, termasuk saya. Sampai betul-betul 8 bulan terakhir, kalau ngeliat video saya kan, awal-awal saya coba belajar. Kalau ngomong loss ya loss juga, betul juga, ada benarnya juga ya, nggak salah juga. Tapi sebenarnya itu semua kita terjadi tentu karena itu tidak kita pelajari, karena kita itu tidak mau belajar, kita itu tidak mau menonton, kita itu tidak mau membaca. Kalau harus nunggu sekolah ekonomi, ya siapa semua yang sekolah ekonomi, tentu saja ya. Makanya saya itu juga bukan orang ekonom, saya juga orang yang bukan pengusaha, bukan juga gitu ya. Jadi saya itu pekerja tulen, memang pekerja gitu, 22 tahun sampai sekarang masih istilahnya bekerja gitu ya. Tapi di sela-sela sampingan pekerjaan itu, kadang-kadang dari dulu saya punya rekod sudah berkali-kali usaha sendiri gitu ya, mulai jualan, buka bengkel, buka elektronik, soto, makanan, apalagi ya macam-macam lah gitu. Dan semuanya gagal, itu ngabisin duit juga gitu. Nah, berdagang saya anggap bukan ilmu saya sebetulnya, tetapi saya coba berusaha mandiri. Contoh, kalau dari dulu kebetulan saya nggak ada foto dan videonya, kita lihat yang sudah terekod saja ya, yang mungkin karena ada di Facebook barangkali, jadi masih tersimpan foto-fotonya. Ya tentu saja saya mulai dari orang elektro ya, orang elektro gitu, orang teknik lah gitu. Lihat ada video saya di channel IP Tech 51, silakan kalian lihat. Kalau yang hobi teknik, seneng elektro, seneng pokoknya teknik ya, nggak elektro saja, kalian bisa lihat channelnya di sana. Dan itu adalah channel saya, yang mana ya inilah kehidupan saya gitu ya. Saya kerja dari dulu ya kebetulan di elektronika gitu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu gitu ya. Nah, di luar pekerjaan saya juga sebenarnya berani gitu ya, mengeluarkan uang untuk sekedar berbisnis, berdagang lah seperti itu. Seperti ini saya jualan plastik ya. Jadi ini saya jualan plastik, aneka macam plastik, seperti toko plastik lah pada umumnya, ada tisu, ada apa dan lain-lain. Seperti ini ya. Jadi memang itulah yang ini adalah foto-foto yang kebetulan
tertinggal gitu, semua udah berkali-kali, dan pada akhirnya runtuh juga. Kemudian jangan salah, saya juga pernah jualan es gitu ya. Kita ngomongin bukan soal keberanian, tapi soal berani ngeluarkan duit untuk sekedar membeli gerobak, nyewa toko, kemudian apa sih namanya, nempa mental dan lain-lain. Karena kan namanya pekerja kan tinggal terima duit, sementara seperti ini kita harus apa sih namanya, ngumpulin sedikit demi sedikit seperti itu. Dan juga ada toko elektronik, bengkel seperti ini, benerin TV, benerin laptop, kemudian jualan komponen, ya seperti itu juga pernah. Nah, selanjutnya juga pernah ada baju, kemudian apa namanya, masih disambung juga dengan plastik-plastik juga ya, seperti ini. Ini adalah foto-foto yang kebetulan tersimpan saja, pengen ngasih tahu sebetulnya apa yang pernah saya lakukan di luar pekerjaan utama gitu ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang juga masih ada double bengkel di sini, bengkel bersama teman-teman. Di rumah juga ada, yang mana memang yang kita kan tentu harus membayar sewa, kemudian beli peralatan, beli apa dan lain-lain. Itu adalah sebuah hal yang membuang duit gitu sebetulnya. Nah, selanjutnya adalah warung kopi, tentu saja seperti ini. Kalian bisa lihat videonya di channel Live Tech 51 seperti ini. Salah satu bisnis yang mungkin saya lakukan juga, walaupun tidak bukan full pengelolaan di saya gitu ya. Ini adalah untuk bikin warung kopi yang sekarang juga masih ada. Kemudian juga ada bengkel juga di rumah gitu ya, di luar yang inilah seperti itu. Yang tentu saja itu perlu biaya untuk sekedar investasinya. Nah, dari cerita tadi saya cuman sebenarnya ingin memberikan gambaran seperti apa ya. Di dalam dunia investasi saham, investasi kripto, investasi forex, yang saya anggap bukan investasi. Saya anggap kalau bisa ini adalah sebuah bisnis. Jadi sebetulnya misalkan saya punya modal 20 juta. Kenapa saya tidak masukin ke sana? Kenapa saya begitu masih menakutkan buat saya? Ini masih menakutkan, guys. Saya sudah 8 bulan mendalaminya. Betul-betul belajar sambil saya videokan supaya saya itu terus punya punya sesuatu yang saya harus belajar gitu. Kalau tanpa saya videokan mungkin ya sekilas pandang aja, FOMO, ini naik saya beli, ikut-ikut yang lain. Kenapa saya membuat video? Salah satunya adalah untuk supaya apa yang saya lakukan itu ada tantangan untuk membuatnya. Dan untuk membuat sesuatu video tentu saya harus belajar gitu ya. Apapun yang saya saya buat seperti ini pasti saya harus belajar dulu. Pastinya gitu. Pasti akan saya nonton 1, 2, 3 video, banyak video orang saya tonton, saya baca, saya ambil seperti sekolah, baru saya kemas untuk membuat video, walaupun masih asal-asalan gitu. Secara bisnisnya, karena saya anggap ini akan saya jadikan sebagai bisnis bukan investasi, karena kalau ngomong investasi kayaknya kok investasi adalah beli tanah, beli emas, lah harus ratusan juta, guys. Nggak mungkin kan beli tanah, beli sepengki dulu kan nggak mungkin. Kemudian emas juga paling nggak harus 1 gram atau ini juga segitu. Nah, kita harus toko emas dan lain-lain. Oke lah, itu bagus juga sih. Saya termasuk telat kenapa mempelajari dunia bursa ini baru gitu ya. Sebetulnya sekarang ini enaknya adalah saham, kripto, kemudian forex ini sebetulnya bagi saya adalah hal yang menarik, dan mungkin saya mencoba ini akan saya jadikan sebuah bisnis, dan tentu saja bisa saya jadikan pekerjaan, walaupun hari ini saya masih cukup cukup ngeri-ngeri sedap seperti itu ya. Kalau kalian lihat video yang lama-lama kemarin, kalau saya loss beberapa karena memang bedanya saya berdagang loss juga, saya jualan plastik loss juga, saya buka bengkel loss juga. Kalau ditunggu-tunggu udah ratusan juta, guys, dari beli alat sampai apakah ada sisa? Ya ada, masih ada bornya, masih ada. Cuman kan harga sewa yang puluhan juta itu hilang.
Terus keuntungan yang saya dapat dari apa ya? Ya modalnya berputar seperti itu aja. Kalau yang namanya untung itu kan harusnya saya modal 10 juta, 10 juta masih ada, saya bisa makan dari situ, dari ininya, kan seperti itu bisnis sebetulnya yang benar gitu ya. Nah, kalau di dalam dunia, kita kembali ke dunia yang saya bahas di channel ini, tiga-tiganya itu ya sebetulnya itu sih bisa dijadikan bisnis juga. Contoh lah, kalau kita beli hari ini kan kripto yang spot, ini ngomong yang spot ya, saham dan juga kripto gitu. Investasinya kan sebetulnya murah. Murahnya apa? Mulai dari 200.000 sampai 250.000. Tentu saja. Dah, tapi kan kecil, belum tentu dapat juga. Ya iya, karena investasinya juga kecil. Saya jualan plastik, modalnya itu gede guys, gede lah pokoknya, yang usah disebut gede pokoknya. Dalam sehari saya profit mungkin 20.000, 30.000 profit, belum untuk listrik, belum untuk ini dan lain-lain gitu ya. Karena kan nggak rame kebetulan tokonya, ya kebetulan tidak rame gitu, entah karena apa kebetulan tidak rame. Termasuk toko elektroniknya bengkelnya kurang begitu rame. Dari dulu kenapa tutup ya pastinya karena banyak hal, pasti karena nggak rame. Pada akhirnya ya habis juga. Nah, setelah saya belajar, sebetulnya seandainya saya berani untuk berbisnis nggak real, ininya kan nggak real, nggak kelihatan karena semuanya di handphone atau di komputer ya. Kalau modal 20 juta saham, misalkan kita beli saham BCA tok, misalkan satu jenis, sama saja kita jualan styrofoam satu aja. Kalau jualan plastik kan macam-macam, plastik kresek juga bermacam-macam, dari kecil gede sampai gede-gede. Plastik kantong plastik kiloan, perapatan dan lain-lain, dan berbagai macam gitu ya. Nah, itu adalah bentuk disertifikasi ya. Pokoknya memecah-mecah lah gitu ya, artinya kita jualan banyak jenis, maka kalau satu nggak laku, yang sini laku, yang sini enggak, ya kita diam. Nah, kalau dalam kripto, saya juga pingin seperti itu guys. Saya pingin nantinya gitu ya, kalau kita sudah pingin lagi, kalau sudah punya duit dan berani, saya mungkin akan misalkan hari ini beli, misalkan saya modal 20 juta, anggap aja kalau saya buka toko kayak yang dulu-dulu gitu, sewa toko 10 juta, kemudian untuk ngisi bla 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 bla, anggap 20 sampai 25 juta. Anggap seperti itu ya. Bayangannya seperti itu. Katakanlah saya beli 5 koin atau apa gitu, pokoknya minimal 5 jenis crypto koin, misalkan saya beli sekaligus dipecah-pecah, kemudian ya kita tuh hari ini beli, kita tunggu dalam sehari atau 2 hari, pagi atau sore atau dalam seminggu kan nggak masalah, itu terserah target lah, itu kalau sudah ngerti nanti paham gitu. Kemudian kita jual, nanti turun mana, karena kan kripto ada ribuan yang itu yang kita ini. Yang penting jangan main seperti juga dalam saham juga ada banyak sekali saham di ISG, itu juga kita bisa beli bermacam-macam. Memang kekurangannya saham adalah jika dia turun kita tidak bisa dapatkan apa-apa guys, itu aja sih. Turun kita hanya bisa menunggu naik. Makanya belajar itu menjadi sebuah hal penting. Belajar membaca teknikal, belajar membaca pergerakan, belajar membaca pattern, belajar baca struktur, itu udah jadi penting. Jadi ilmu harus kita kuasai dulu sebelum saya betul-betul terjun. Itu kalau dalam dunia saham juga banyak sekali guys. Kalau saya melihat saham, ini hanya beberapa saham aja yang saya masukin dalam watchlist ya, mulai dari Sampurna, BCA, Telkom, Unilever, Antam, Goto dan lain-lain. Nah, ini memang memerah-merah semua gitu ya. Jadi, nah inilah adalah tantangannya, yang mana apakah kita bisa membeli hari ini, nanti sore kita jual? Apakah bisa membeli hari ini, minggu depan kita jual? Apakah bisa seperti itu? Kan karena kan kita pasti kalau kita belajar kita pasti tahu guys, karena memang saham itu ada banyak sekali di BI ya, itu di Bursa Efek Indonesia itu banyak sekali. Ini sebanyak ini tuh.
Tuh, banyak sekali. Pastinya dari sekian banyak saham, seandainya saya modal misalkan 10 juta, 2 juta untuk satu emiten, atau misalkan per juta, 1 juta satu emiten, pagi-pagi kita bekerja, kemudian kita nyari, kita analisis, kemudian kita beli, kemudian sorenya kita jual kembali, atau pas kita naik kita jual, atau misalkan seminggu sekali kita jual, atau bagaimanapun caranya, itu adalah ada tekniknya, guys. Yang penting adalah kita bisa membacanya. Sama juga dalam dunia cryptocurrency, pasti kalian sudah tahu lah, nonton video pasti dunia kalian dunia kripto lah, saya pasti tahu. Cuman saya ingin buat kalian yang mungkin belum tahu gitu ya. Jadi kripto sendiri ada sebanyak ini, ada banyak sekali. Satu exchange aja dia jual ratusan jenis koin dan token dan juga NFT dan lain-lain ya. Itu untuk satu exchange. Setiap exchange ada lain lagi. Artinya dia seperti ini. Katakanlah kita beli pagi, jual sore sudah naik 2-3%, seandainya kita 5 emiten, tentu kita pecah-pecah, nanti tinggal kita jual, mungkin kita bisa dapat. Gitu ya. Sama juga dengan misalkan forex. Forex ini agak sedikit berbeda. Jadi betul-betul kalau forex ini kita ilmunya harus betul-betul mumpuni dan harus berhati-hati, dan betul-betul harus belajar dengan betul-betul belajar dulu, dan juga bukan hanya ilmunya saja tapi mental adalah yang paling utama. Sebenarnya mental adalah hal yang paling utama yang harus dikuasai. Contoh seperti ini, saya hanya sekarang ada profit 50 itu sebagai demo, walaupun kalau realnya saya sudah sering juga. Karena ada banyak pair ya, tapi sebetulnya yang paling enak justru forex. Forex itu ada untuk demonya, dimana kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk sekedar belajar. Jadi belajar itu tidak harus mengeluarkan uang, berbeda dengan saham dan juga kripto. Karena kan walaupun 250.000 ya kita harus mencoba, harus narok gitu ya. Kalau forex tidak, tapi kan kalau demo nggak sama dengan real. Betul, demo tidak sama dengan real. Apanya yang berbeda? Mentalnya, guys. Jadi tekanan pressernya. Begitu kita masukin duit sendiri minus, itu kita yang keringat dingin gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kenapa kita keringat dingin? Ya ternyata itu ya karena ilmunya kita belum tahu. Karena kita mental serakah kita tumbuh di situ, mental ingin cepat kaya muncul di situ, mental balas dendam ya di situ. Pada akhirnya habis gitu. Itu sebetulnya. Kemudian kita hanya FOMO, cuman sekedar kata teman, kata ono, kata ini, kata itu. Pada akhirnya habis juga gitu ya. Nah, sekarang sudah mau 8 bulan, sudah mendekati 1 tahun saya harus belajar. Mudah-mudahan nanti saat ini kalau kalian lihat video saya di kripto, di forex dan lain-lain, saya naruh memang uang-uang kecil ya, karena memang saya harus harus yakin dulu. Saya harus yakin betul bahwa saya sudah mengerti dunia ini, dunia bursa ini gitu ya. Karena selama ini saya tahunya cuman bengkel, benerin TV dan lain-lain, itu memang dunia saya gitu ya. Kemudian jualan, cuman nyewa toko, saya beli barangnya, taruh, tungguin, itu karena mudah seperti itu. Atau mungkin nyari duit ya lewat handphone, nyari motor, butuh motor, saya carikan motor, atau ada rumah mau dijual, saya carikan pembeli, kan hanya seperti itu saja kan. Nah, tapi dalam dunia bursa kebetulan saya baru kenal baru-baru gitu ya. Jadi saya juga belum berani juga untuk move ke sana. Dan kebetulan juga beda dulu, beda sekarang. Sekarang pendapatan sudah menurun, tidak seperti waktu dulu yang masih bekerja. Masih bekerja kita masih muda, belum punya kebutuhan, masih stabil. Seharusnya saya butuh kenal dari dulu. Dari awal sudah kenal seperti ini dan belajar. Intinya cuma belajar saja, melatih analisis kita, melatih ilmu kita. Kemudian yang paling penting melatih mental. Sama waktu awal saya itu di bengkel, kemudian jualan es.
mentalnya berbeda guys. Atau biasa kerja gajian, buka warung nasi, soto ceker itu, mentalnya sudah berbeda guys, beda. Nah itulah yang harus kita latih. Tanpa itu kita latih, ya mustahil kalian bisa. Segera jauhi saja. Kalau kalian tidak berani, misalkan kalian modal 250.000, takut rugi, nggak usah, jangan. Karena buat apa kita naruh duit 250.000 untuk beli kripto, kalian keringetan, percuma saja. Sayang saja duit 5 juta kalian masang open di situ, tidak bisa tidur, ya percuma. Nah, jadi kalau kalian tidak berani seperti itu, ya jangan deketi dengan segera. Belajar dulu, belajar baca di Google, belajar tonton saja. Kita nggak harus kuliah, kalau udah terlambat lah bagi seperti saya untuk sekolah ekonomi bertahun-tahun. Selain biaya, waktu, kemudian otak kita yang sudah menua, sudah lain, sudah bermalas-malasan gitu ya. Nah buat kalian yang masih muda, belajar saja dulu. Belajar, kalian tidak harus invest dengan segera, tidak harus. Tapi yang paling mudah forex itu, kenapa saya sarankan ada uang demonya. Uang demo katanya tidak sama dengan uang asli. Memang tidak sama, ya jelas tidak sama. Uang asli itu dari kita. Uang demo ya enggak. Bukan soal hasilnya, bukan. Hasil tetap sama. Seandainya kita bisa di demo, saya yakin di real itu potensinya lebih tinggi daripada yang tidak pernah demo atau di demo saja gagal. Kalau di demo gagal, di real sudah dijamin gagal, gitu saja. Kalau di demo saja sudah gagal, di real pasti gagal. Jadi demo itu harus betul-betul berhasil. Presentasinya harus di atas 80%. Setiap kita kali masuk atau setiap bulan kita hitung berapa kali kita entry, berapa kali kita rugi, berapa kali kita untung, kita harus kalkulasi. Bertahun-tahun kalau bisa. Kalau pengen sukses, kalau pengen karena ini bukan jalan pintas untuk jadi orang kaya, jadi jangan pengennya buru-buru juga. Nah, karena dari forex ini semuanya ada, semuanya kita pelajari, ke candlestick, moving average, naik dan turun, ini dan lain. Begitu kita lari ke saham, kita lari ke kripto, udah begitu mudahnya gitu ya. Jadi itu mudah kita mempelajarinya ya, bukan eksekusinya. Eksekusi sekali lagi, rule daripada trading forex adalah bukan duitnya, tapi mentalnya. Bukan ahli statistik, bukan ahli analitik, bukan ahli membaca candle, membaca garis, bukan. Tapi mental serakah, mental balas dendam, mental pengen cepat kaya. Kalau itu masih ada di sini, kelar dah, itu aja sih. Oke guys ya. Jadi itu kita cerita sedikit motivasi. Jadi buat kalian yang masih muda-muda ini, sekali lagi belajar sajalah. Belajar. Pelajari saja. Dan ini bisnis. Jadikan ini sebagai bisnis. Bisa jadikan bisnis. Saya sudah berusaha berapa kali, tadi udah cerita banyak sekali. Karena kenapa saya mau mengeluarkan sekian juta untuk nyawa toko ini, karena ada fisiknya di sana, ada fisik, makanya kita lebih yakin toko itu nggak akan hilang pada saat saya tidur. Nah, bagaimana caranya? Pada saat kita beli kripto, beli forex, beli saham, kita beli, nanti malam kita tidur nyenyak, mau untung mau rugi tidur nyenyak. Dah, kalau sudah begitu, entry masuk saja. Itu berarti kalian sudah siap. Yang penting ada risk manajemennya, untung berapa, loss berapa, itu adalah wajib, tidak boleh tidak. Oke geng, itu saja ya pesan hari ini. Mungkin tidak membahas kripto, kita mungkin sekedar sekedar motivasi saja. Mudah-mudahan ada bermanfaat ya buat kalian. Sekali lagi, ini bukan ajakan, ini bukan ini ajakan untuk kalian belajar gitu ya, bukan ajakan untuk masuk beli ini bukan. Jadi saya mengajak kalian untuk pelajari dulu, belajar sampai kalian bosan, sampai kalian udah malas lagi, sudah nggak mau lagi gitu, pengen udah sampai malas. Jangan pernah mengeluarkan duit kalau memang duit itu
duit bukan yang memang nggak kepake gitu ya, bukan nggak kepake, duit pasti kepake lah. Jangan pakai duit misalkan dari hasil utang. Biasanya karena kita sudah merasa gede kepala, saya udah bisa nih, biasanya akan masukin duit besar. Kok tahu? Saya melakukannya karena saya anggap saya sudah merasa bisa, padahal belum gitu. Sudah main cemplung aja, setelah cemplung loss baru tahu gitu. Oh, bukan begitu caranya. Ada caranya, ada strateginya, ada jaga mentalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, belajar adalah kunci penting. Kalian do it your research, kalian belajar forex, kalian belajar kripto, kalian belajar saham, belajar aja semuanya. Apakah perlu mendalami tetek bengeknya betul-betul? Mungkin tidak perlu. Tapi kalau namanya belajar ya nggak ada masalah. Kalau kalian terjun, terus temen tanya, kalian paham, oke kan? Daripada, nggak tahu. Saya taunya masukin, saunya beli dan jual. Itu sayang sajalah ya. Kita membaca tiap hari, belajar nonton, baca, kemudian narik garis dan lain-lain lah, itu sayang aja. Oke geng, itu saja. Thank you. Manjang lagi. Bye bye.